Assalamualaikum, halo. Balik lagi sama aku, Salwa Destia Susiana. Aku dari Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas yang namanya tentang psikologis kesehatan. Dan kita akan ngebahas judulnya masa dewasa awal. Oke, kita nggak usah banyak perkenalan, nggak usah banyak ngomong lagi. Kita langsung ke materinya. Nah, di sini kita akan ngebahas yang namanya batasan usia dewasa awal. Nah, batasan usianya itu berada di rentang usia 19 sampai 39 tahun. Terus terjadi transisi pada masa remaja ke dewasa. Masa beranjak dewasa atau emerging adulthood terjadi pada usia 19 hingga 25 tahun. Ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi. Terus 5 ciri orang beranjak dewasa menurut Jeffrey Arnett tahun 2006. Yang pertama ada eksplorasi identitas, yaitu relasi, romantis, dan pekerjaan. Terus ada ketidakstabilan, tempat tinggal, relasi romantis, pekerjaan, dan pendidikan. Terus ada self-focus, kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas dan komitmen terhadap orang lain, memiliki otonomi besar dalam mengatur kehidupan sendiri, feeling in between, tidak menganggap remaja atau sepenuhnya dewasa. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Terus ada usia dengan berbagai kemungkinan, individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Terus ada kriteria dewasa awal. Ada 2 kriteria yang untuk merujuk pada suatu dewasa, yaitu kemandirian ekonomi dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya sendiri. Terus biasanya di negara maju ini seseorang bisa dikatakan dewasa jika memiliki pekerjaan menetap dan penuh. Sedangkan berbeda di negara berkembang, seseorang akan dikatakan dewasa jika seseorang tersebut sudah menikah, atau di negara berkembang pernikahan seringkali dijadikan pertanda kedewasaan seseorang. Terus ada transisi pendidikan menengah ke perguruan tinggi. Nah, biasanya pada fase dewasa awal itu akan terjadi. Nah, terus dapat menyebabkan perubahan dan stres. Terus mahasiswa mengalami kembali fenomena top dog, yaitu sebagai kelompok siswa yang paling tua dan berkuasa menjadi kelompok mahasiswa yang paling muda dan lemah. Biasanya maba-maba nih. Nah, terus ada terjadi pergerakan ke arah struktur yang lebih besar dan impersonal. Nah, interaksi dengan teman dari latar belakang geografis dan etnis yang lebih beragam, dan peningkatan fokus terhadap pencapaian beserta asesmennya. Nah, biasanya di fase-fase ini kita bakalan kenal orang lebih banyak, orang baru dari berbagai budaya, suku, etnis, bahkan dari berbagai belahan dunia ya. Terus ada mahasiswa merasa lebih dewasa, punya banyak waktu bergaul dengan teman, memiliki kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi nilai dan gaya hidup, menikmati kebebasan dan lebih tertantang secara intelektual oleh tugas akademik. Nah, biasa pada fase-fase ini kita bakalan mengeksplorasi semuanya ya. Terus ada menikmati kebebasan juga, terus ya lebih tertantang dalam hidup. Terus ada pengetahuan tentang perkembangan dan kesehatan fisik, ada perkembangan performa fisik, terjadi puncak performa fisik antara usia 19 hingga 26 tahun. Namun pada akhir dewasa awal mulai nampak penurunan performa fisik. Terus ada di sini kesehatan. Angka kematian individu ketika beranjak dewasa 2 kali lipat lebih besar dari remaja, dan sebagian besarnya adalah laki-laki. Terus ada di tingkat kesehatan ini tahu cara mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan, namun tidak menerapkannya terhadap diri sendiri, misalnya bahaya merokok, terus minum alkohol, kayak gitu ya. Terus ada sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan terbentuk pada masa remaja, semakin melekat pada masa beranjak dewasa. Terus gaya hidup terkait dengan kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepuasan hidup. Ada juga di sini pola makan dan berat tubuh. Obesitas adalah masalah kesehatan yang sering dan banyak melanda individu. Ya, benar banget. Nah, terus berkaitan dengan meningkatnya risiko terserang penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler atau jantung, serta berhubungan dengan kesehatan mental. Terus ada faktor yang mempengaruhi obesitas, yaitu hereditaritas atau genetik, leptin, yaitu protein yang menimbulkan rasa kenyang, terus ada set point, jumlah lemak dalam tubuh, dan faktor lingkungan. Nah, kebanyakan diet tidak bertahan hingga jangka panjang. Bagi yang berhasil sampai jangka panjang itu karena mereka juga melakukan olahraga. Terus ada di sini populasi orang kelebihan berat badan di Asia Tenggara. Yang pertama adalah populasi yang paling tinggi adalah Malaysia. Terus yang kedua adalah Thailand, terus disusul oleh Singapura, Filipina, dan Indonesia adalah nomor keempat. Itu menurut WHO pada tahun 2011. Terus ada olahraga secara teratur. Nah, untuk
ini olahraga yang dilakukan secara cukup dan teratur dapat memberi keuntungan fisik maupun psikologis. Jadi kalau kita olahraga, fisik kita terjaga dan psikologis kita juga insya Allah terjaga. Terus penyalahgunaan obat, nah benar banget pada fase-fase dewasa awal ini biasanya bakalan nyoba-nyobain hal-hal baru ya, kayak ini obat-obatan. Nah, minuman ini mabuk-mabukan dapat menyebabkan mahasiswa bolos kuliah, bermasalah dengan polisi, dan melakukan hubungan seks tanpa pelindung. Nah, biasanya bukan cuma mahasiswa doang ya, tapi orang-orang yang pada tahap masa dewasa awal juga akan terganggu kehidupannya kalau misalnya mereka minum minuman atau mengonsumsi obat-obatan. Terus ada perilaku mabuk-mabukan mencapai puncaknya pada usia sekitar 21 sampai dengan 22 tahun. Kemudian menurun pada rentang usia 20-an. Terus alkoholisme. Nah, apa sih alkoholisme itu? Kita sering banget dengar kan? Nah, itu adalah suatu gangguan konsumsi minuman berkadar alkohol yang bersifat jangka panjang, berulang, tidak terkontrol dan kompulsif, dan berlebihan sehingga mengganggu kesehatan dan relasi sosial individu. Terus di sini ada namanya bahaya alkohol. Nah, untuk otak akan menjadi kerusakan otak dan ketagihan dan akan menjadi stroke. Nah, di daerah mata ini akan kaburnya penglihatan, terus untuk daerah mulut gangguan percakapan, terus gangguan kerongkongan untuk daerah tenggorokan, terus ada gangguan pernapasan, gangguan jantung tidak berkala, deguban jantungnya tidak berkala, terus luka di dalam perut, terus kerusakan hati juga, kelemahan otot, kanker usus kecil, luka di dalam usus kecil, mati pucuk pada laki-laki, dan ketidaksuburan pada wanita. Dan yang terakhir adalah osteoporosis. Nah, beberapa orang dewasa muda ini kebanyakan merokok. Kebanyakan orang dewasa ingin berhenti tapi terhambat oleh rasa ketagihan mereka terhadap nikotin. Nah, di sini ada juga bahaya narkoba. Nah, biasanya nih nyoba-nyoba memakai obat-obatan narkoba gini ya. Nah, pada otak akan terjadi pendarahan otak, gangguan jiwa, matinya sel syaraf, dan kejang. Nah, gangguan juga akan terjadi pada gigi atau mulut, gigi keropos, dan kanker mulut. Pada jantung, gangguan jantung, dan hipertensi. Terus ada gagal ginjal, matinya sel ginjal. Terus gangguan reproduksi sel yang sel darah merah. Terus ada juga pertumbuhan terlambat, abortus. Terus keterbelakangan mental pada mata, pupil membesar, kebutaan, gangguan penglihatan. Terus kerongkongan juga gangguan pernafasan, kanker paru, paru bengkak, kerusakan selaput lendir. Pada payudara biasa kanker. Terus ada hati, gangguan hati, kerusakan sel hati, pembuluh darah, pecahnya pembuluh darah. Terus pada usus akan terjadi kanker usus, gangguan lambung, pendarahan usus. Ada juga gangguan reproduksi yang akan menyebabkan impotensi. Nah, ada pengetahuan tentang perkembangan dan kesehatan seksual. Aktivitas seksual ketika beranjak dewasa. Masa beranjak dewasa adalah waktu ketika kebanyakan individu aktif secara seksual dan akan menikah. Terus orang dalam masa beranjak dewasa melakukan hubungan seks dengan lebih banyak orang dibanding orang dewasa muda, tapi frekuensi mereka berhubungan seks lebih jarang. Terus ada seks bebas lebih lazim ketika beranjak dewasa daripada masa dewasa muda. Tapi untuk di kita ini, kita nggak ada yang namanya seks bebas ya. Having sex itu tidak diperbolehkan, oke? Nah, terus orientasi seksual dan perilaku. Prevensi seksual individu kemungkinan besar adalah hasil dari kombinasi faktor genetis, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Tapi untuk having sex or seks bebas itu tergantung dari individunya masing-masing. Infeksi yang ditularkan secara seksual. Infeksi yang ditularkan secara seksual atau disebut dengan sexually transmitted infection terjadi lewat kontak seksual baik melalui seks hubungan intim, genital, oral maupun seks anal genital. Nah, infeksi secara seksual ini muncul karena yang pertama ada infeksi bakteri seperti gonor, sipilis, dan silamdia. Terus ada juga infeksi virus seperti herpes genital, kutil genital, dan AIDS. Terus ada perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Nah, pemerkosaan merupakan sebuah bentuk kesehatan seksual yang dilakukan terhadap seseorang secara paksa dan tanpa izin. Death trap atau acquaintance trap adalah aktivitas seksual yang bersifat memaksa, di mana korbannya adalah orang sudah dikenal. Terus mahasiswi tahun pertama lebih berisiko mengalami pengalaman seksual yang tidak diinginkan daripada mahasiswa tahun kedua. Terus ada pelecehan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya atas individu lain secara seksual, baik secara non-kontak maupun secara fisik, dan menghasilkan dampak psikologis yang serius pada korbannya. Biasanya banyak banget nih yang terjadi namanya pelecehan seksual dan mengarah ke psikologisnya, ke mentalnya.
Terus perkembangan kognitif. Tahap kognitif menurut Piaget, berpikir molar operasional seperti usia remaja 11-15 tahun, yaitu cara berpikir yang lebih logis, abstrak, dan idealistik. Namun dari segi kuantitas, jumlah pengetahuan orang dewasa lebih besar dibandingkan remaja sehingga mereka berpikir lebih sistematis dan terampil. Terus ada menurut para ahli perkembangan. Perkembangan kognitif adalah idealisme dalam berpikir formal operasional digantikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis karena menghadapi paksaan realistis pekerjaan. Terus menurut Perry, perkembangan kognitif adalah pemikiran di masa remaja yang absolut dan dualistik berubah menjadi pemikiran yang reflektif dan relativistik karena pengaruh kompleksitas budaya. Beberapa ahli mengusungkan adanya tahap kognitif kelima. Pemikiran postformal. Orang dewasa memiliki cara berpikir yang reflektif, realistis, pragmatis, dan bervariasi dalam memecahkan berbagai masalah. Faktor-faktor kognitif masa dewasa. Yang pertama ada tahap mencari prestasi, terjadi pada masa dewasa awal, berkaitan dengan perencanaan di masa depan, karir, dan perolehan pengetahuan. Terus yang kedua ada tahap tanggung jawab, responsibility stage. Dimulai sejak masa dewasa awal, terjadi ketika keluarga sudah terbentuk, pemenuhan kebutuhan pasangan dan turunan. Terus ada tahap executive stage, terjadi pada masa-masa madya atau tengah ya ini. Terus individu bertanggung jawab terhadap sistem di lingkungannya, terutama dengan berkaitan dengan keorganisasian atau lembaga. Terus ada tahap reintegrative stage, terjadi pada masa dewasa akhir. Di sini individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Terus di sini juga ada kreativitas. Puncak kreativitas diraih di masa dewasa, seringkali di usia 40-an. Lalu setelah itu menurun. Meskipun demikian, terdapat variasi ekstensif individu untuk hasil kreatif tentang hidup seseorang. Ada 3 hal untuk menilai kesimpulan mengenai usia dan hasil kreativitas, yaitu yang pertama besarnya tingkat penurunan, yang kedua perbandingan antara bidang-bidang kreativitas, dan yang ketiga ada perbedaan individual dalam hasil kreativitas selama jangka waktu hidupnya. Csikszentmihalyi mengajukan bahwa langkah pertama yang perlu ditempuh agar berkembang menuju kehidupan yang kreatif dan melatih rasa ingin tahu dan minat. Perkembangan karir. Perubahan perkembangan di usia belasan hingga pertengahan 20-an, banyak individu yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihannya dan memulai sebuah karir. Di masa dewasa awal ini, mereka berusaha memulai dan meniti karirnya. Mereka mencari kestabilan karir awal dibanding tertentu, meningkatkan karir dan memperbaiki keadaan finansial. Nah, teori perkembangan karir, Developmental Theory of Career Choice, Allen Ginsberg 1951 dan 1972. Individu akan melalui 3 fase pilihan karir. Angan, sementara, realistis. Terus the career self-concept theory. Menurut Donald Super tahun 1967 dan 1976, konsep diri seseorang memainkan peran penting dalam pemilihan karir. Personality type theory. Menurut John Holland, 1973-1987, penting untuk mencocokkan kepribadian seseorang individu dengan karir tertentu. Menemukan jalan dan tujuan hidup. Terlalu banyak bermain-main di masa remaja dan tidak punya tujuan yang jelas semasa kuliah dan sekolah dapat membuat orang dewasa berisiko tidak menemukan potensi diri dan tidak menemukan tujuan hidup yang bisa memberi mereka energi. Terus yang kedua, banyak individu yang terlalu sering hanya fokus pada tujuan jangka pendek dan tidak mengeksplorasi gambaran besar dan jangka panjang tentang apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup. Gambaran mengenai pekerjaan. Orang dewasa perlu mengeksplorasi tipe pekerjaan yang disukai dan kemungkinan untuk sukses, serta memahami pertumbuhan pekerjaan dan tuntutan pendidikannya. Terus perkembangan karir adalah aspek penting di masa dewasa awal dan bekerja menjadi aspek sentral pada hidup kebanyakan orang dewasa. Sini ada goals, experience, interest, value, education, skill. Ini semua dapat didapat dengan karir. Pengaruh kerja.
Pekerjaan menegaskan seseorang secara mendasar dan merupakan salah satu aspek penting yang membentuk identitas seseorang. Sebagian besar individu menggunakan kurang lebih sepertiga kehidupannya untuk bekerja. Bekerja sambil kuliah dapat memberikan efek positif sekaligus negatif. Efek positifnya mereka lebih banyak pengalaman, experience, terus efek negatifnya mereka jadi nyaman dengan pekerjaannya, so nggak mau lanjutin kuliahnya. Biasanya seperti itu. Terus ada pengangguran menyebabkan stres, baik kehilangan pekerjaan secara temporer, siklik, atau permanen. Terus poin berikutnya, meningkatnya jumlah wanita yang bekerja sebagai wanita karir mengarah pada isu baru yang berkaitan dengan pekerjaan. Rumah tangga dengan pencarian nafkah ganda menyebabkan meningkatnya waktu yang dihabiskan pria untuk mengurus rumah dan anak. Fase masa dewasa awal ini ada yang namanya percintaan. Teori cinta dari Steinberg, Triangular Theory of Love. 3 komponen cinta. Yang pertama, intimacy. Elemen emosi, saling terbuka, hubungan yang hangat, dan percaya. Terus ada passion, elemen motivasi didasari dorongan dari dalam mengubah rangsang fisiologis ke keinginan seksual. Terus ada yang ketiga tuh komitmen. Elemen kognitif, keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Orang cenderung untuk memilih partner yang seperti diri mereka. Terus ada 8 tipe dalam hubungan cinta. Non-love, hubungan biasa tanpa komponen cinta. Liking, komponen intimasi. Ada infatuation atau passion di sini. Ada empty love, commitment, romantic love, intimacy and passion. Ada accompanied love, intimacy and commitment, faith love, passion and commitment, consummate love, complete love. Ini adalah tahapan yang udah komplit banget. Nah, di sini ada seksualitas. Pandangan mengenai hubungan seks. Reproduksi hubungan seks hanya dibolehkan untuk mereka yang sudah menikah dengan tujuan untuk memiliki anak. Rekreatif, hubungan seks sah-sah saja bila dilakukan dengan senang hati dan tidak menyakiti orang lain. Relasionalnya dilakukan atas dasar cinta walaupun tidak terikat pernikahan. Jadi untuk seksualitas ini tergantung dari individunya masing-masing. Ada single life atau melajang, menunda untuk menikah atau tidak menikah, dipengaruhi oleh kesempatan karir, bepergian, kebebasan seksual, gaya hidup, berkurang tekanan sosial untuk menikah, takut perceraian, sulit mendapat pasangan yang cocok. Nah, terus ada di sini homoseksual, gay, lesbi, bisex, or LGBT. Proses menunjukkan diri sudah semakin lebih terbuka, dan di era ini sudah banyak yang speak up tentang LGBT ini. Itu adalah, menurut saya sendiri, itu tergantung dari personality masing-masing. So, ya bebas. Nah, di sini cohabitation, yaitu hidup serumah tanpa menikah, hal yang umum dan normal di beberapa negara, dan biasanya di negara-negara Eropa ini biasanya terjadi cohabitation. Terus alasan belum siap menikah tetapi kebutuhan seks mendesak, biasanya akan terjadi cohabitation ini. Terus sebagai percobaan pernikahan atau pengganti pernikahan, pergeseran normal dan nilai agama. Nah, di cohabitation ini orang-orang bakalan pasangan couple bakalan tinggal serumah dan mereka tanpa terikat hubungan pernikahan. Jadi masih relationship, masih pacaran, tapi mereka sudah satu rumah, dan kebanyakan alasannya itu belum siap menikah. Terus tapi di negara-negara luar itu banyak yang dia belum menikah tapi mereka sudah memiliki anak, karena emang culture mereka seperti itu, dan kita nggak bisa ngejudge juga. Terus di tahap selanjutnya ini ada namanya pernikahan bersifat universal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, emosional, seksual, sosial, dan kebutuhan untuk membesarkan anak. Usia untuk menikah bervariasi pada negara. Industri lebih lambat, frekuensi hubungan seksual menurun dengan bertambahnya umur dan hilangnya kenikmatan. Terus kesuksesan dalam pernikahan tergantung pada komitmen dan pola interaksi yang menetap pada dewasa muda, usia menikah, perbedaan harapan, komunikasi, pengambilan keputusan, penanganan konflik dalam rumah tangga, tingkat ekonomi. Dan selanjutnya ada perceraian. Faktor penyebab meningkatnya kebebasan wanita di bidang finansial, kesadaran jika memiliki anak akan meningkatkan konflik antara pasangan, dan harapan bercerai semakin membesar. Terus menghasilkan periode penyesuaian yang menyakitkan. Tergantung pada bagaimana perceraian ditangani, perasaan mereka terhadap diri sendiri dan mantan pasangan, kelekatan dari pasangan yang terdahulu, penyesuaian semakin membaik dengan bertambahnya waktu.
Terus sebagian besar orang yang bercerai akan menikah lagi, pernikahan berikutnya lebih stabil karena pengalaman diri sebelumnya. Terus keluarga tiri perlu penyesuaian, wanita cenderung lebih memiliki kesulitan menjadi orang tua tiri dibanding dengan pria. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.